sarang ini lho saya tak lebokno. Yang tak masukkan. Ustaz, I love you. Aku bisa ngomong bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah, gangguan sihir tengah dialami Jaikun dan keluarganya. Keluarga asal Sidoarjo, Jawa Timur ini mengaku sering mendapat kiriman sihir. Saat dilangsungkannya Ruqyah Masal Trans 7 di Masjid Al-Firdaus Sidoarjo, Eli, istri Jaikun, langsung tak sadarkan diri. Belenggu sihir yang dialami Jaikun juga ia rasakan di rumahnya. Dan ini membuat saya bersama Ustadz Faizar menyambangi rumahnya. Kami juga ingin, kami maupun keluarga kami terlepas dari belenggu jin, sehingga kami ingin konsentrasi untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna. Ustadz Faizar memilih meruqyah Jaikun terlebih dahulu sebagai kepala keluarga. Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, ayah tiga anak ini mulai merasakan reaksinya. Jin yang berhasil menguasainya mulai menunjukkan keberadaannya. Kamu kenapa ganggu bapak ini sama keluarganya? Jaikun pun semakin tidak terkontrol. Kalau kami mata tuh sering gatal, terus di leher sering gatal. Kita bawa ke medis, dari medis tidak ada penyakitnya, dan begitu juga ke mata, normal semua. Jadi kami rasa pusing, sambil pusing. Di samping itu di punggung disertai nyeri, saat nyeri sekali sakitnya. Dibantu Eli, Ustadz Faizar kembali membacakan ayat suci Al-Quran. Selain itu, Ustadz juga menarik sekuat tenaga jari jemari tangan dan kaki Jaikun. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan makhluk gaib yang selama ini bersarang di raga pria 43 tahun ini. Kalau kami kerasukannya, di saat kami ketemu keluarga, itu kami udah mulai pusing. Kalau udah pusing, itu pengennya marah terus. Marah kadang di luar kendali, kemungkinan di luar kesadaran kami, di luar hemat kami, sehingga kami juga ingin kontrol, ingin menguasai, tapi kami juga kadang tidak bisa. Dan kalau untuk ketemu kerja, dalam lingkungan kerja kami nggak ada masalah. Ustadz Faizar masih fokus mencoba mengeluarkan jin dalam tubuhnya. Illa man khatifal khatfata fa atba'ahu shihabun thaqib. Jaikun pun kemudian merasakan mual dan muntah. Udah enakan, Pak? Masih ada yang ganjel, nak? Namun, Ustadz masih menangkap sinyal asing dalam diri Jaikun. Dan Ustadz kembali memijit-mijit tubuhnya. Kresek, Bu. Kresek.
Kini, Jaekun mulai tersadar kembali. Setelah Jaekun, kini giliran Eli yang diruqyah. Begitu cepat doa ruqyah ini bereaksi di tubuh Eli. Tangannya pun terus mengepal. Eli kemudian bangun dan duduk di hadapan Ustadz Faizar. Siapa kamu? Hah? Kamu siapa? Hei, kowe sapa? Ngerti bahasa Jawa apa ora? Hei, siapa kamu? Berani-beraninya ganggu aku? Hah? Siapa kamu? Kini jin yang berada di dalam tubuh Eli berusaha menggoda Ustadz Faizar. Datang, ukti, anak-anak ini kene. Ayo, sapa jenengmu? Ngaku. Jenengmu sapa? Hei. Namun, Ustadz Faizar tetap fokus membaca doa-doa ruqyah. Kenalan. Kenalan. Astagfirullahaladzim. Aku elek-elek ngene ya Islam. Kenalan aku buang-buang. Aku iki tukang Banyuwangi ta. Kenalan aku ta. Sopo sing iso ngetokno aku ra nang sing iso. Banyuwangi dilawan. Ustadz. Sini Ustadz tenang iki. Ustadz tuh. Iki sapa? Sujud nanti takok jenenge sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Ustadz. Mau tutu Ustadz bujuki kak. Eli kemudian menepuk-nepuk area pinggang sambil mengutarakan bahwa tempat tersebut merupakan sarangnya masuknya jin. Ini tempatnya Pak Ustadz. Sarangnya neng kene iki lho saya tak lebokno. Yang tak masukkan. Iya, itu tahun 2009. Iya, mulai bapaknya dinas pertama kali di Sidoarjo. Saya masuk asrama. Saya seperti ketakutan lagi. Kembali saya ditemuin perempuan itu. Saya diusir dari rumah. Jangan tinggal di sini, ini rumah saya. Tengah malam setiap saya mau berhubungan sama suami saya, nongol lagi makhluk itu. Dia seorang orang tua, nenek-nenek, pakai tutup kepala hitam, selalu mengikuti saya kemana aja saya pergi. Saya selalu nggak kerasan karena bawaannya panas. Di tahun 2012 mulai di situ saya mulai berusaha ikhtiar cari obat. Di sini. Tak berhenti di situ saja, hampir seluruh tubuhnya kemudian ia tepuk-tepuk. Kali ini Eli mengisap jarinya sambil mengatakan bulu landak. Bulu landak. Menurutnya bulu landak ini ada yang sengaja memasukkan ke dalam tubuhnya. Habis getah. Darah. Ustaz. Ambil tat. Melihat gangguan-gangguan sihir mulai ditemukan, Ustadz Faizar keluar rumah untuk mengambil tanah secukupnya. Tanah ini ia oleskan ke telunjuk Jaekun. Dan Jaekun diminta mengoleskan tanah tersebut di kening Eli. Amis. Ustadz opo tak lebokno awake wong iki ta. Ustadz iki cetha busan bisa to ora? Cetha basa Jawa to ora? Ustadz. Ya Allah, Ustadz ganteng-ganteng kupingnya bucek. Ganteng pinter. Berikutnya, Ustadz Faizar menempelkan tisu di kening Eli. Dan tak lama setelah itu, Eli pun terkapar. Namun, jin belum mau keluar. Bahkan kali ini dia menantang Ustadz Faizar. Di wangi. Sapa sama berarti iki? Di wangi. Maju kene. Maju. Nanti Ustadz Kiai Pak Ustadz di wangi.
Astagfirullah. Aku Harto kok Ponorogo. Harto aku dikongkon, aku disuruh Mbak Cantik. Disuruh letengnya Pak Jekun. Untuk apa tujuannya disuruh? Tujuannya ngerusak rumah tangganya. Kenapa harus dirusak? Ya, emang dia naik pangkat terus, aku enggak Namun tetap saja jin yang mengendalikan badan Eli enggan untuk hengkang. Ya, namaku Satiran. Dari kapan? Kini, jin yang menguasai tubuh Eli berganti. Tingkahnya menyerupai seorang laki-laki. Masuknya lewat apa? Apa lewat tuh cetakane aku menjelasno karo Pak Ustad. Aku Dia mengajak saya berkenalan. namaku Harto. Kenalan ta, Mbak? Mbak, terus aku pecah. Aku penjelasno Pak Ustad sih. Aku ngon nulung iki, kasihan iki ya. Selanjutnya Eli diruqyah dengan air panas. Ustad, I love you. Asik. Aku bisa ngomong bahasa Inggris. Apa iki panas? Aduh, kebakar. Duh, kurang sempat kenalan karo ganteng kok diobong aku. Pak Ustad, aku gak jahat Pak Ustad. Aku disuruh orang Pak Ustad. Pak Ustad. Ini pemirsa jadam bagus untuk pengobatan ruqyah dan pengeluaran bangsa jin. Insya Allah kita akan memakai ini ya, jadam getah Arab ya, yang akan kita masukkan ke dalam air mendidih. Ya aku, iku rati anu mau. Ojo disiram iku. Jadam atau getah Arab kini dijadikan media untuk meruqyahnya. Walladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Dan Eli bereaksi lagi. Aduh, nacep. Aduh, kilo bangun. Eli terus merintih kesakitan. Aduh. Dalem, Mbak. Ya Allah, wong kok kalem yang ngono pantes santet ngalor ngidul. Kopi Ini kita tunggu sampai merah. Ayo, mantap. Kopi. Nih, ini. Eli yang masih di bawah pengaruh makhluk gaib kemudian memperkenalkan diri ke suaminya dengan nama Sri. Saya Sri, Pak, dari Pacitan, Pak. Ustadz Faizar meminta Eli untuk meminum air jadam, namun ia tolak mentah-mentah. Tak kehabisan akal, Ustadz Faizar kemudian menuangkan air jadam di kepala Eli. Apa iki ya Allah? Panas sing loro lo jahat gak disiram, aku sing apik-apik terus terang. Aku mau keluar. Mau ngomong baik-baik, keluarin saya, jangan ganggu saya. Saya nggak nyakiti Bu Eli. Aku udah disakiti tenan Pak, aku gak jahat Pak. Yang mau ngeluarin aku apa kamu? Hah? Yang mau ngeluarin siapa? Pak Ustadz. Ya udah, manut apa kataku. Lewat mulut cepat keluar. Mulut ikin dito yuyo. Ini ya. Nah, sip. Yo Pak. Nih. Keluarin aku Pak ya. Ojo diminum, saya enggak mau minum. Weli. Buka mata. Minum. Enggak mau. Minum. Mau. Minum ya. Aku bukan Bu Eli. Mau pilih bilang apa? Minta minum cepat. Enggak mau. Minum. Eli pun kembali berubah. Jin yang berada di dalam tubuh Eli kali ini mengaku sebagai leluhurnya. Aku leluhur Mbak Eli. Woi. Aku leluhur dari Bojonegoro. Kak, minum. Oh, saya masukin ini. Cepat. Suruh minum ya. Aku mati racun. Mama, enggak mau minum. Sini tangannya. Kenapa sih Pak? Sini tangannya sini. Sini. Sakit semua badanku. Aduh panas Pak.
Ampun, Pak. Ini pahit ini. Katanya suka yang pahit-pahit. Kena kopi. Ya, anggap aja nih kopi. Kopi. Ya. Bener. Kopi. Pemirsa Rukyah, keluarga Jaikun mengalami gangguan gaib semenjak 17 tahun silam. 3 bulan setelah pernikahan mereka, Jaikun dan Eli merasakan selalu mendapat kiriman sihir. Akibatnya, rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis. Rumahnya terlihat angker. Bahkan gangguan sihir juga berdampak ke anak-anak mereka. Seluruh keluarga mengalami sakit secara bergantian yang bila diperiksakan secara medis selalu nihil. 3 bulan setelah pernikahan saya merasakan hal aneh. Saya setiap bapaknya itu istilahnya gimana Mbak ya, namanya suami ya Mbak, itu saya selalu menolak. Saya merasakan di kepala juga seperti ditusuk. Setiap malam susah tidur. Setelah itu lagi saya merasakan sakit luar biasa. Ini memang salah satu kejahatan tukang sihir ya, yang mana di zaman Umar bin Khattab, hukuman untuk tukang sihir itu adalah dipancung kepalanya. Di Indonesia sendiri, yang namanya ilmu sihir itu terbagi menjadi beberapa poin ya. Yang pertama ada guna-guna, santet, tenung, dan teluh. Ketika Nabi SAW terkena sihir, yang beliau lakukan adalah dengan bersabar. Itu yang pertama kali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah," dan mintalah tolong kepada salat dan juga kesabaran. Kesabaran dan juga salat. Gimana caranya? Harus ditata hatinya terlebih dahulu. Ingat bahwasanya di atas segala-galanya hanya Allah semata. Jangan sibukkan diri untuk mengejar-ngejar peruqyah atau mencari peruqyah paling handal. Yang keempat adalah dengan mencari jenis sihirnya, mengeluarkan buhul sihir kalau memang itu ada. Dan harus selalu membaca Al-Quran sambil direnungi maknanya, terutama surat Al-Baqarah. Karena Nabi SAW bersabda, para penyihir itu tidak bisa melawan surat Al-Baqarah. Pemirsa Rukyah, Ustadz Faizar mencoba merukyah Eli melalui anak keduanya, yakni Hilbram. Weli, Ibu, Ibu, Weli, Weli. Apa itu? Apa? Bukan, itu belum keluar. Cepet, ayo. Aku mau metu. Mau tahu nyelunya lagi? Namun tetap saja jin belum mau untuk keluar dari tubuh Eli dan akan tetap kembali ke tubuh wanita yang tinggal di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo ini. Beli rumah, ini di rumah sendiri juga gitu. Dari situ saya kesakitan lagi di kaki, di perut. Saya tidak tahu harus bagaimana. Efek sihir ini membuat satu keluarga selalu dirongrong energi negatif. Apaan itu meledak? Dukunnya meledak sama yang merintah, sama jinnya. Kini Fernanda yang dirukyah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dan benar saja, tidak butuh waktu lama. Siswa sekolah menengah pertama ini langsung merasakan mual dan tubuhnya terasa panas. Qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Siapa kamu? Ustadz Faizar terus memijit-mijit Fernanda sambil meminta jin untuk keluar. Ganggu aja. Anakmu belajar. Nih, kasih air. Minum dulu. Lagi. Nanti cari kismis merah. Perharinya 21 butir. Diisep. Alhamdulillah, setelah seluruh anggota keluarga dirukyah, kini mereka merasa lebih baik. Keluhan yang selama ini dialami
berangsur berkurang. Semoga keluarga yang telah dibina belasan tahun ini bahagia selamanya. Amin ya robbal alamin. Untuk alhamdulillah sampai sekarang ini kami juga udah kelihatan pikiran udah agak tenang, agak fresh, dan kami juga mudah-mudahan bisa berkonsentrasi. Pemirsa Rukyah, setelah ini Ustadz Faizar akan memberikan tips agar kita terhindar dari gangguan jin jika berada di tempat baru. Saksikan sesaat lagi. Pemirsa Rukyah, makhluk gaib bisa mengganggu kita dimanapun kita berada. Bahkan di tempat yang baru kita kunjungi sekalipun. Bagaimana agar kita terhindar dari gangguan-gangguan makhluk gaib? Ustadz Faizar akan memberikan tipsnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang dengan doa itu mampu untuk melindungi kita pada kota yang sedang kita kunjungi. Nabi SAW mengajarkan untuk mengucapkan Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma darayna wa rabbas syayatina wa ma adlalna. Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ketika doa ini kita baca, niscaya Allah akan melindungi kita dengan perlindungan yang sempurna dari segala kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang ada di kota yang kita kunjungi, baik dari preman manusia, bangsa jin, santet, maupun semuanya, sampai kita kembali pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu terhindar dari gangguan makhluk gaib dimanapun kita berada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.